Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Fikri Farhin, yang mana beliau mengampu mata kuliah administrasi supervisi pendidikan, yang mana yang saya akan paparkan ada judulnya adalah pengertian organisasi dan administrasi supervisi pendidikan, seperti itu. Langsung saja kepada pengertian organisasi. Organisasi ini merupakan pengelompokan orang-orang dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi adalah struktur tata pembagian dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang, seperti itu, memegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai satu tujuan tertentu, seperti itu. Pengertian barusan yang di atas menunjukkan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur penting, antara lain memiliki tujuan yang akan dicapai dan kerja norma yang harus ditaati, metode dan prosedur mengerjakan, seperti itu. Orang yang menjalankan pekerjaan, kesatuan arah dan perintah, koordinasi, kontrol dan kerjasama hubungan sosial di antara orang-orang yang ada di dalamnya, serta penghargaan kepada setiap orang yang telah melaksanakan pekerjaannya, seperti itu. Jadi pengertian organisasi ini merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang tertuju untuk mencapai satu tujuan, seperti itu maksudnya. Seterusnya ada organisasi sebagai suatu sistem. Pengkajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya telah terlihat secara nyata dari beberapa definisi di atas. Jadi sudah dapat dimengerti dari definisi yang pengertian organisasi, seperti itu. Yang selanjutnya ada fondasi organisasi. Fondasi organisasi ini banyak istilah yang dipergunakan untuk fondasi organisasi. Misalnya ada para ahli yang mempergunakan asas-asas organisasi, prinsip-prinsip organisasi, atau landasan-landasan organisasi dalam tulisan. Semua istilah yang berbeda namun mempunyai implikasi yang sama bagi kepentingan organisasi dan dinamakan dengan fondasi-fondasi organisasi untuk memberikan gambaran lebih sempurna tentang beberapa fondasi-fondasi di atas. Hal ini dimaksud agar tidak mempunyai wawasan yang memadai tentang fondasi organisasi dan bagaimana penerapannya dalam organisasi itu sendiri. Tetapi tidaklah dimaksud untuk mendirikan seluruh fondasi yang telah dicantumkan di atas, melainkan akan dicoba untuk menelaah yang dirasakan, dicoba untuk mereview, seperti itu. Yang dirasakan sebagai fondasi yang utama dan mutlak perlu dalam pelaksanaan organisasi, yaitu perumusan tujuan organisasi, pembagian kerja atau tugas, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentangan, kontrol, jenjang organisasi, fleksibilitas, seperti itu. Selanjutnya ada
objek, strategi dan teknik dalam organisasi. Di sini ada teknik dan strategi yang ada dua objek. Yang pertama objek, yang kedua adalah teknik, seperti itu. Yang pertama objek organisasi. Jadi istilah objek organisasi jika diterjemahkan menurut arti katanya dapat diartikan sebagai saran, tujuan atau maksud. Dalam tulisan ini untuk kemudahan pemahaman tentang pengertian objek akan diterjemahkan dengan saran, seperti itu. Jadi istilah objek ini organisasi jika diterjemahkan menurut artinya adalah tujuan, seperti itu. Yang kedua, teknik, taktik organisasi. Yang dimaksud dengan teknik atau taktik organisasi ini adalah suatu tindakan yang terpaksa atau harus diambil untuk kepentingan organisasi dalam menghadapi situasi tertentu. Jadi memang ada suatu tujuan. Jadi gampangnya dapat dikatakan jika perbuatan yang berat jika dilakukan secara bersama-sama, insya Allah akan tidak berat, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.